Yang pertama saya di Cibuli, Cisore, Ciwidey, Kota Sang, ada satu gereja kecil, mungkin lebih kecil dari ini saudara. Tapi situ rawatan Tuhan luar biasa. Saya merasakan saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Jemaat saya nggak peduli, tapi saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini pun saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, saya sebenarnya persiapkan satu firman Tuhan. Waktu saya diundang sama itu saya ini, saya persiapkan firman Tuhan. Dan Jumat sore beliau kirim tema tentang gereja ini. Wah, apa yang mau saya sampaikan? Berubah ini. Saya udah saksikan dari saya bawa firman Tuhan tentang ini, Ci, doain. Tahu tiba-tiba saya bawa firman ini di dalam kejar. Kalau pembukaan undang-undang dasar proklamasi dalam waktu yang sesingkatnya saya persiapkan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini saya sudah alami, saya sudah rasakan, maka saya berani untuk sampaikan. Dikatakan seperti ini, buktikan iman. Atau kalau saya bikin bahasa lebih sering, iman perlu perbuatan. Amin. Nah, firman Tuhan Yakobus 2 ayat 14 katakan seperti ini. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini rada keras, rada mungkin tegas pagi hari ini. Gak apa-apa, tapi itu membuat kita menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Kalaupun saya nggak diundang lagi tidak apa-apa. Tapi firman Tuhan akan saya sampaikan. Sebelum dengan keras tegas saya akan ngomong, sempat kenalan dulu diri saya. Saya belum kenalan kan. Nama saya Tua Sialagan. Istri saya Pursi Hombing. Kalau di Hombing sini boleh angkat tangan. Nah, nanti udah ajak Pursi makan di rumah. Jangan lupa, udah dapat makan Pak. Aman. Ya. Nah, saya punya anak 3, perempuan semua, yang satu sudah bekerja, yang satu masih semester 7, yang saya satu lagi si bungsu masih kelas 1 SMA, masih reading kami, dan semua anak-anak saya melayani sebagai guru sekolah minggu. Ya, latar belakang kami bukan latar belakang orang yang pendidikan tinggi. Saya latar belakangnya bapak saya Muslim, mama saya Kristen, jadi agama saya Kristen, kadang-kadang Kristen, kadang-kadang Islam. Ya, hari ini tahun 91 saya ngambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, dan sampai hari ini dari pujian katakan sekali Yesus tetap Yesus. Dan mau dan amin. Sampai jam berapa ini Pak Gembala atau 45 menit. Nah, ini enak. Kalau minggu lalu saya di TV Hope di Popo, saya tanya Pak Gembala ini sampai kapan? Sampai sampai selesai. Itu berarti waktunya bebas. Nah, ini puji Tuhan sampai 45 menit. Surat dikasih kalau 40 menit, selesai Pak, gitu ya. Saya selesai. Nah, kita harus komitmen dengan waktu. Oke. Artinya gini, anak Tuhan yang punya iman kepada Kristus harus bisa mendemonstrasikan atau menunjukkan atau memperlihatkan apa dia imani, apa yang dia imani melalui perbuatan dia sehari-hari. Saya ulangi. Kalau kita berkata saya punya iman kepada Kristus, itu harus kita demonstrasikan, harus kita pertontonkan, harus kita pertunjukkan kepada orang lain bahwa apa yang kita imani itu yang kita lakukan. Yang mau katakan amin. Saya nggak mau ngomong sendiri. Buka dulu ada menurut media ya. Mazmur 106 ayat terakhir. Pasal yang terakhir boleh. Jadi kalau saya nanti ngomong saya harus jawab. Boleh sedikit? Mazmur 106 kalau saya lihat ya. Ini maaf saya turunin aja lah minumnya. Gak apa-apa ya. Biasa minum tuak dulu. Ini. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah seluruh umat mengatakan amin, haleluya. Jadi kalau firman itu mengajak saudara, memberkati saudara, saudara harus bersorak amin, haleluya. Jangan diam. Saudara berkati Tuhan. Sulit itu saudara. Karena firman Tuhan itu bukan saya ngomong. Firman Tuhan yang berkata. Saudara mau diberkati? Amin. Wah, ini luar biasa ini hari ini. Nah, jadi saudara harus punya iman yang aktif, bukan yang pasif. Ya udahlah, penting sudah ibadah, yang penting sudah hari Minggu, yang penting Pak Gembala sudah lihat muka saya di gereja selesai. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kalau kita berkata saya punya iman, kita wajib dan harus mendemonstrasikan yang kita iman itu melalui perbuatan dan tindakan kita sehari-hari.
Yang mau katakan? Ini satu kebiasaan baru nih Pak. Nah, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini. Pasal yang kedua, slide kedua. Saudara-saudariku, kalau seseorang berkata, saya percaya penuh kepada Kristus. Jadi enggak 90%, enggak 99,9%, tidak dikatakan sini. Saya percaya penuh kepada Kristus, tetapi tidak melakukan apapun yang menunjukkan keyakinannya itu, berarti ucapannya hanya coba lihat di kiri kanan